Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang hubungan kerja ya. Hubungan kerja itu apa sih? Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang unsur-unsurnya itu ada upah, ada pekerjaan, sama ada perintah. Nah, biasanya hubungan kerja ini ditandai dengan apa? Hubungan kerja ini biasanya ditandai dengan kalau kita masuk kerja awal itu dengan perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini adalah perjanjian antara pekerja sama pengusaha. Nah, itu yang memuat syarat-syarat kerja, termasuk di dalamnya ada hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam hal ini bagi pekerja ada hak dan kewajiban, pengusaha juga ada hak dan kewajiban. Nah, itu perjanjian kerja. Nah, ini biasanya teman-teman memang aturannya perjanjian kerja itu dibuat dua rangkap karena memang melindungi para pihak ya. Jadi ditandatangani oleh pengusaha dan ditandatangani oleh pekerja. Nah, si pengusaha pegang, yang biasa kita tanda tangan itu di materai, yang kitanya tanda tangan itu dipegang sama pengusaha. Yang pengusahanya tanda tangan biasa di wakil direktur dan lain-lain, itu kita yang pegang supaya bila ada persoalan di kemudian hari kita punya pegangan. Nah, mungkin juga teman-teman pekerja bisa cerita di kolom komentar, karena memang banyak kejadian pengusaha atau perusahaan itu mereka bikin perjanjian cuma hanya satu rangkap, dibikin hanya satu rangkap untuk dia aja, pas kitanya yang dipegang, sehingga ini sedikit menyulitkan kita untuk berperkara kalau misalnya satu saat kawan-kawan pekerja ini di PHK dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian perjanjian kerja itu memang ada dua nih, ada yang dibuat dengan tulisan, ada yang dengan tidak tulisan. Tapi hari ini sih rata-rata semua sudah tertulis ya kawan-kawan ya. Dibuat dengan cara tertulis dengan memakai bahasa Indonesia. Kalau di situ ada bahasa Inggris atau bahasa luar, bahasa asing, ketika ada perselisihan kita tetap mengacu pada bahasa Indonesia. Perjanjian kerja sendiri tentu tidak boleh isinya itu yang melanggar ketentuan-ketentuan. Contoh gini, misalkan boleh nggak sih perjanjian kerja, oke, lu bekerja di sini tapi dengan upah di bawah UMP, itu nggak boleh. Kalaupun itu memang kejadian, dia batal demi hukum dan dikembalikan kepada aturan-aturan di atasnya. Itu termasuk misalnya nggak boleh bersifat haram ya, misalnya perjanjian kerja syarat kerjanya harus misalnya buka baju atau buka jilbab dan lain-lain, itu nggak boleh. Itu bisa diperkarakan. Boleh nggak dalam perjanjian kerja termasuk disyaratkan nahan ijazah? Itu nggak boleh. Makanya nanti ini memang jadi hal unik ya di Indonesia ini. Kadang-kadang itu jadi alat represi bagi perusahaan tuh. Banyak laporan teman-teman yang kerja di outsourcing, pekerjaannya misalnya jadi security dan lain-lain, itu kayak ditahan tuh ijazahnya. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, dalam perjanjian kerja itu mungkin saja itu akan timbul biaya. Misalnya kalau dinotariskan, dibuatkan aktanya dan lain-lain, itu kan pasti muncul biaya tuh. Nah, kalau ada muncul biaya itu undang-undang kita memang membebaskan pekerja itu menjadi tanggungan dari pengusahanya. Nah, dalam perjanjian kerja tadi itu kan dibuat secara tertulis. Nah, itu sekurang-kurangnya ya, ini sekurang-kurangnya. Tapi memang umum terjadi itu ada nama perusahaannya, itu pasti ada tuh kayak logo gitu kan, alamat, kemudian nomor telepon dan lain-lain.
Terus para pihaknya tuh, para pihaknya biasanya perusahaan diwakili oleh siapa, ini siapa, kemudian pekerjanya siapa, alamatnya di mana dan lain-lain. Kemudian jenis usahanya, misalkan PT ini bergerak di bidang ini, mempekerjakan saudara untuk jabatan ini, jabatan apa, terus selama, kalau di kontrak tuh masa kerjanya sampai kapan. Nah, termasuk di dalamnya ada upah, ada hak dan kewajiban, jam kerjanya, mungkin lemburnya dan lain. Termasuk kalau yang komplit itu mengatur tentang PHK-nya dan lain-lain. Nah, itu tentang perjanjian kerja ya. Kawan-kawan nanti bisa komentar di kolom komentar. Nah, ini ada kasus menarik nih kawan-kawan ya. Kita mau dengar nanti komentarnya seperti apa. Jadi satu orang security, dia dipekerjakan hanya tanda tangan pada saat awal kerja. Itu tanda tangannya sekali, tapi dia dipekerjakan per hari ini aja sudah tahun ke-6. Nah, menurut kawan-kawan seperti apa tuh? Ini hanya karena dia tidak ada perpanjangan kontrak, tidak ada kedua dan lain-lain. Kira-kira status hukumnya seperti apa? Ya, kita minta pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Untuk video selanjutnya kita mau bahas itu ya, masalah PKWT ini ya, perjanjian kerja waktu tertentu atau anak kawan-kawan kontrak nih. Kawan-kawan kontrak ini memang, nggak tahu ya, miris karena pasca Omnibus Law ini juga mereka bisa sampai 5 tahun. Hak-haknya juga agak-agak mulai. Tapi ya nggak apa-apa, tetap berjuang. Terima kasih sudah ngikutin video ini. Tetap belajar, tetap berjuang. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.